wa ta'ala. Itulah mengapa orang berdatangan kemari. Mungkin dulu ada wali-wali Allah di sini yang pernah datang, dizikirkannya kampung ini, ditalqinkannya la ilaha illallah. Itulah maka kami berdatangan kemari. Maka jangan buat dosa di kampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Duri ke Tasik Serai 30 km. Dari Tasik Serai jalan tanah menelusuri tempat sampan. Dari sampan melewati Danau Dodol. Ini tangan. Habis itu masuk ke Sungai Siak. Dari Sungai Siak terus akhirnya sampailah ke Bagan Beni. Malam pertama saya tidur di masjid waktu itu. Terpikir saya, cemana kalau menghadap bupati, minta hutan yang masih kosong, supaya ditransmigrasikan saja warga Benioi. Karena jauh sekali. Sekolah yang ada cuma SD. Kalau mau SMP berarti kos di Tasik Serai. Kalau duitnya banyak, dikirim sekolah ke Duri. Itu bukan mudah. Jadi cara yang paling mudah adalah minta ke Pemda, buatkan kebun sawit 2 hektar 1 orang, pindahkan semua ke tanah kosong, kosongkan. Paling mudah. Tapi lama-lama saya berpikir lagi. Kan ujung-ujung yang mau dicari duit, kan? Punya sawit, duit. Di sini pun dapat duit juga. Memindahkan orang dari kampung halamannya, tempat dia lahir, tumpah darahnya, ada kenangannya, makam datuk nenek moyangnya. Tak semudah itu, guys. Jadi berkata-katalah dalam pikiran saya ini, apalah yang paling cocok. Akhirnya saya berpikir begini. Kalau ada orang Bagan Benio yang mau mewakafkan tanahnya, maka orang Bagan Benio jangan keluar dari kampungnya. Justru orang luar sana lah yang datang kemari. Kira-kira di antara dua pendapat ini, orang Bagan Benio keluar dengan orang luar yang datang kemari, mana yang Bapak Ibu lebih setuju? Orang luar datang kemari. Ternyata itulah yang dipilih oleh orang Bagan Benio. Mereka wakafkanlah tanah. Tahun 2022, setahun sesudah itu saya datang lagi. Berdirilah 3 kelas, 1 kantor, 3 rumah. Itulah awal waktu saya datang yang kedua. 3 kelas, 1 kantor, 3 rumah. Dan sekarang datang yang ketiga, bertambah lagi. Pendopo, asrama putri, dan yang belum jadi ini, asrama putra. Ternyata kemajuannya pesat.
berarti memang orang Bagan Benio tidak diizinkan keluar dari kampung halamannya, tapi justru orang luarlah yang datang kemari. Allahu Akbar. Abang sepupu saya, samanya Bang Idris, datang kemari. Kalau Tuan membawa keris dikasih kepada kawan. Sepupu saya ini namanya Bang Idris, kerjanya di pengadilan. Datang kemari, berjalan kaki tadi karena air surut. Udah itu saya tanya, "Macam bang?" Dugaan saya dia akan menjawab, "Wal awwalu wal akhiru." Ini yang pertama dan terakhir. Apa kata dia? "Sekali lagi kalau datang ke sini aku mau menginap seminggu," kata dia. Ternyata tempat ini menarik. Dan saya tanya tadi Ustadz Rosiman, kata beliau, bukan santri sini yang belajar keluar, orang dari Tasik Serailah yang mengirim anak kemari. Betul tuh Ustadz Rosiman. Jadi memang tepatlah sudah yang kita bangun mulai tanah wakafnya, kelasnya, kantornya, rumah gurunya, asramanya, pendoponya. Maka pada kunjungan yang ketiga nanti mudah-mudahan bertambah lagi bangunan insya Allah. Nah sekarang pertanyaannya, perlu dibuatkan baleo besar-besar Ustaz Rasiman di depan. Ke Bagan Benio apa yang kau cari? Ke Bagan Benio ini mau nyari apa? Yang pertama, ke Bagan Benio ingin anak hafal Quran. Itu jualan kita yang pertama. Antarkan anak Anda ke Bagan Benio, insya Allah hafal Quran. Bisa apa tak bisa? Imamnya tadi anak Bagan Benio. Kami jadi makmum di belakang. Suaranya merdu. Nasib saya tak punya anak perempuan. Kok ada saya booking jadi menantu. Yang azan pun tadi anak Bagan Benio. Jadi bukan ustadznya yang jadi imam yang wazin, langsung santri Nurul Azhar Bagan Benio. Bapak-bapak, ibu-ibu orang Bagan Benio bangga tak menengok anak jadi imam tadi. Yang pertama yang mau dicari orang ke Bagan Benio adalah, dulu yang dicari orang ikan asin. Dulu yang dicari orang ikan salai. Sekarang berubah, ke Bagan Benio ingin anak hafal Quran. Ini akan kita jual, kita iklankan kemana-mana. Anak Anda ingin hafal Quran? Kirim ke Bagan Benio. Anak Anda khawatir main game online? Kirim ke Bagan Benio. No signal. Suami Anda asik kecanduan judi online? Kirim ke Bagan Benio. Istri Anda sibuk shopping online? Kirim ke Bagan Benio. Yang ini tidak. Aku dari tadi tak menengok handphone. Tak ada signal. Kalau mau tenang pikiran, datanglah kemari. Makanya kita perlu guru penghafal Quran. Itulah tadi yang dikatakan Ustaz Hanafi. Jangan main api, nanti tangan terbakar. Ini Dr. Hanafi, pimpinan pesantren Nurul Azhar. Maka 3 tahun ini anak-anakku hafal Quran. Amin. Setelah hafal Quran 3 tahun, baca kitab 3 tahun. Hafal Quran 3 tahun, baca kitab 3 tahun, kuliah 4 tahun. Duitnya dari mana? Doakan badan kami sehat, panjang umur, Allah bukakan pintu rezeki insyaAllah. Amin. Nih, dari mana duit ini? Dari mana paku ini? Dari mana kayu ini? Dari mana tiang ini? Dari mana semen ini? Tidak pernah bawa proposal ke gubernur. Tidak pernah bawa proposal ke bupati. Tanya Bu Bupati, tanya Pak Gubernur, tak pernah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Diiklankan di video.
Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita bantu pembangunan asrama, rumah santri, pendopo, kelas, rumah guru untuk Pondok Pesantren Tahfiz Quran Bagan Benio. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Mereka kirimkan. Makanya tolong paku-paku nih jangan sampai ada yang hilang. Kayu-kayu nih jangan sampai ada yang lapuk. Dijaga, dipelihara. Kenapa? Karena orang mengirim ini karena menengok iklan. Siapa yang mengiklankannya? Gambar Abdul Somad lah yang dijual di video itu. Makanya kalau sampai ada paku ini yang hilang, kayu ini yang rusak, akulah yang duluan masuk neraka jahanam. Inilah kalian, aku cerita jahan neraka dan ketawa pula. Bisa kita jaga pesantren ini? Jadi nanti Bapak Ibu, kalau datang Ustadz Hanafi mengambil anak Bapak, setelah hafal Quran 3 tahun, baca kitab 3 tahun, selesai S1 4 tahun, tujuannya supaya balik memimpin pondok ini, supaya datang anak-anak dari luar ke sana, datang kemari untuk menghafal Quran. Kita rekam, kita upload di channel YouTube, kita masukkan ke Instagram. Orang pun bertanya, ini anak ini hafalannya hebat betul, belajarnya di mana? Daftarkan segera ke Bagan Benir sebelum tanggal penutupan berikut ini. Terus nanti kalau saya daftarkan anak saya ke sana, ada bonus apa? Anda bisa dapat ikan salai. Tapi yang pertama mereka cari kemari adalah Quran. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum hafal. Hafal. Kalau Quran dibacakan turun rahmat Allah. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di kamar. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat di rumah. Dibacakan Quran di Bagan Benio, turun rahmat di Bagan. Kalau udah turun rahmat Allah, berdatangan paku-paku, berdatangan kayu-kayu, berdatangan tukang-tukang, kelas kun payakun, rumah guru kun payakun, asrama kun payakun, mesin listrik kun payakun. Tahun lalu ceramah belaga suara saya sama suara listrik. Nah, makanya kalau saya ditanya, siapa yang punya kuasa ini? Kenapa cepat betul pembangunan? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kunci pertama, jadikan Bagan Benio pusat menghafal Quran. Bapak yang punya anak, siap kita jadikan anak kita ini menjadi penghafal Quran. Ibu yang melahirkan anak, mengandung anak, menyusukan anak, meregang nyawa mengeluarkan anak, ikhlas ibu kita jadikan anak ibu ini penghafal Quran. Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi jualan kita pertama Bagan Benio adalah hafal Quran. Yang kedua, catat baik-baik. Ada bawa pena sama kertas? Cemana santri tak mencatat? Al-ilmu saydun. Ilmu itu binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu. Tulisan itu pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqa. Ikat binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Malam ini belum membawa kertas, akan datang. Bawa kertas, tulis. Saya sampai sekarang menulis. Ustaz Luqmanul Hakim sampai sekarang tetap menulis. Oke, yang tak bisa nulis sekarang, ini rekamannya nanti diulang, ditulis ulang. Tonton di channel Tabung Wakaf Official, subscribe, like, share, and comment. Ingat baik-baik, nanti akan saya tanya satu, apa saja yang mau dijual di Bagan Benio ini. Yang pertama adalah hafalan Quran. Yang kedua, baca kitab. Baca kitab apa?
Kitab fikih namanya Fathul Qarib Syarah Matan Takrib. Fathul Qarib. Apa nama kitabnya? Fathul Qarib. Itulah kenapa habis ngapal Quran 3 tahun. 3 tahun lagi supaya targetnya bisa baca kitab. Anda ingin bisa baca kitab Fathul Qarib? Datanglah ke pesantren Nurul Azhar Bagan Benio. Pulang 2 kemungkinan. Bisa baca kitab atau bisa nangkap ikan. Insya Allah dapat dua-duanya. Kalaupun tak dapat dua-duanya, dapat 1. Balik baca kitab atau balik bawa toman. Nah, ini penting. Karena banyak sekarang sarjana tapi tak bisa baca kitab. Tak bisa baca kitab kuning. Tak tahu dia nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan. Maka 3 tahun itu khusus. Di mana kita kirim anak-anak kita ini? Dikirim ke kawan Ustadz Hanafi di Lamongan. Belajar metode namanya manhaji. Jadi bapak ibu yang belum tahu, Pak, anak bapak kan udah hafal Quran 30 juz. Ya, kami kirim anak bapak ke Lamongan ya. Jangan, aku takut anakku mati. Kami tak ada niat jahat. Bu, anak ibu udah hafal Quran 30 juz. Ya, kami lengkapkan 3 tahun lagi kirim ke Lamongan. Tujuannya apa? Supaya balik nanti dia kemari mengajar, bisa hafal Quran dan baca kitab. Ada yang hafal Quran, tak bisa baca kitab. Ada yang bisa baca kitab, tak bisa hafal Quran. Yang parah lagi, udahlah tak bisa hafal Quran, tak bisa baca kitab. Tapi anak-anak Bagan Benio hafal Quran dan baca kitab. Siap bisa baca kitab? Bapak setuju kalau anaknya nanti pandai baca kitab Fathul Qarib, Jala'ul Afham, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam? Dari bunyinya macam tak setuju. Setuju Pak Ustadz. Insya Allah. Jualan yang pertama hafal Quran. Jualan yang kedua bisa baca kitab. Yang ketiga, macam mana tentang ikan asin? Ikan kita banyak. Saya paling suka ikan asin. Di rumah saya wajib ada ikan asin. Sarapan pagi, makan siang, makan malam wajib ada ikan asin. Maka ikan asinnya dari mana? Ikan asin di Pekanbaru. Lalat tak mau mengkerubungi ikan asin tuh. Tak mau lalat pinggap. Kenapa? Ikan asinnya pakai formalin. Pengawet mayat. Macam mana supaya ikan itu tak busuk? Disiramkan pengawet mayat. Lalat tahu. Lalat tak mau hinggap. Kata lalat, aku tak mau, takut. Kata dia. Manusia tak mau, tak tahu. Dimakannya. Kita mau menyelamatkan umat ini. Wahai masyarakat Pekanbaru, masyarakat Bumi Lancang Kuning, jangan makan ikan yang ada formalinnya. Jamaah bertanya, ikan yang sehat itu yang mana Pak Ustadz? Disitulah kami bisa menjawab. Jamaah Ustadz Subli nanya, Ustadz Subli, ya, di mana kami bisa dapat ikan yang segar, fresh, halalan, toyibah? Langsung Ustadz Subli datang bawa. Anda suka ikan asin? Dapatkan ikan asin Bagan Benio. Kami tak bisa menjemur ikan Pak Ustadz, karena musim hujan. Ceramahlah saya di Politeknik Padang. Wahai saudara-saudaraku yang ada di Politeknik Padang, tunjukkan kehebatan kalian. Datang ke Bagan Benio. Datang orang itu ke sini. Datang orang itu ke sini, ditengoknya apa yang cocok. Tadi jumpa, kami sudah buatkan mesin pengiring ikan. Yang selama ini ikan ini diisi pesiang, dipotong kepalanya, dibuang sisiknya, dibersihkan, dijemur. Datang lalat, beterur lalat. Busuk, hujan. Sekarang sudah kami buatkan mesinnya Pak Ustadz. Yang selama ini mengeringkan ikan 2 hari,
sekarang hanya 4 jam, maka ikannya kering Pak Ustadz. Mana mesinnya Pak? Udah kalian kirim. Air surut, belum bisa Pak Ustadz. Jualan ketiga kita adalah ikan pasar ikan asin. Jadi kalian dari Politeknik Padang, Politeknik Bengkalis sudah buatkan mesinnya. Udah Pak Ustadz. Tolong satu lagi Pak, saya pesan tadi. Buatkan packaging. Packaging itu cara membungkusnya. Karena kalau dibungkus macam plastik biasa pakai lilin, murah harganya. Tapi kalau dibungkus dengan aluminium mahal, letakkan di supermarket tempat orang kaya, baru mereka pun dengan cincin emasnya. Berapa kata dia? Naiklah harganya. Halalan thayyibah. Itu yang mau kita inginkan. Masyarakat dapat ikan yang segar dan dia pun datang kemari. Produksi kita berjalan, rahmat Allah pun turun, fikih dagang kita pun tersalurkan insya Allah. Kira-kira ide ini baik apa tak baik? 3. Yang keempat, apa lagi yang kita jual? Ikan salai. Daun ubi tumbuk, cabai, bawang, tomat, kencong. Masukkan ikan salai. Yummy. Ikan salainya ternyata tidak halal. Kenapa? Bercampur dengan barang haram. Dimasukkan alat-alat kimia. Orang makan kena penyakit kanker. Di mana kami bisa dapat ikan salai yang halal yang bagus Pak Ustadz? Datanglah Ustadz Ahmad Mukhlisin menunjukkan. Dapatkan ikan salai yang halalan thayyibah. Dibungkus dengan bacaan ayat Quran penghafal Quran. baganbenio.com. Berpikirlah kepala ini macam mana supaya ini bisa jalan. Kami tak bisa menyalahkan nih Pak Ustadz. Asap payah, api tak hidup, hujan turun. Wahai bapak-bapak yang ada di Politeknik Padang, Politeknik Bengkalis, bisa kalian buatkan mesin penyala ikan. Alhamdulillah mesinnya sudah jadi. Belum bisa kami bawa sekarang Pak Ustadz, karena air surut, bot tak bisa lewat. Nanti kalau air naik, insya Allah mereka akan datang mengantar kemari, hanya dengan 4 jam, yang selama ini menyalai lama berpuluh-puluh, masukkan, nanti jadi, bisa dibungkus. Tolong ajarkan nanti packaging pembungkusannya ya Pak ya. Tadi itu ku sampaikan waktu habis tausiah zuhur, waktu kami dia di kamar berfoto-foto tadi. Ustadz Rosiman tak ikut karena kami 4 mata aja tadi sama dia. Insya Allah Pak Ustadz nanti kami ajarkan, kami datang lagi ke sana. 4 sudah jualan kita. Kau kenapa? Ngapain datang ke Bagan Benio? Aku ingin anakku hafal Quran. Kau ngapain datang ke Bagan Benio? Aku ingin anakku bisa baca kitab Fathul Qorib. Kau ngapain datang ke Bagan Benio? Aku suka makan ikan asin. Kau ngapain datang ke Bagan Benio? Aku mau mencari ikan salai yang packagingnya bagus, halalan thayyibah, rasanya. Apalagi yang mau dicari yang kelima ke Bagan Benio ini? Yang mau dicari ke Bagan Benio ini yang kelima adalah Besuluk Tarekat Naksaban. Ya. Semakin besar kota, semakin banyak tempat hiburan. Betul apa tidak? Stres. Masuk kantor ditekan atasan. Keluar kantor ditangkap razia polisi. Sampai ke rumah ditekan istri. Stres, depresi, anxiety. Akhirnya pergi ke karaoke. Nyanyi dangdut tak hilang stres. Nyanyi rock tak hilang stres. Akhirnya makan pil anjing gila. Barulah agak tenang. Pakai narkoba. Orang di diskotik itu sebelum pakai narkoba, begini dia berkipas sebelum pakai narkoba. Begitu udah pakai narkoba, kipas tuh diam, kepalanya goyang. Kepala tuh goyang. Apa yang dicari orang itu ke diskotik, mabuk, sakau, narkoba, ganja itu?
Yang dicari ketenangan. Padahal ketenangan itu didapatnya melalui zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi. Bapak-bapak yang udah ikut suluk angkat tangan. Tak ada orang Bagan Benihau yang bersuluk. Tapi ada rumah suluk. Kenapa kalian tak bersuluk? Ayam mati di lumbung padi. Ayamnya ada, padinya banyak, tapi mati kelaparan. Kenapa tak bersuluk? Orang bersuluk itu zikir ismuzat. Allah, 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 Allah. Sehari 5.000 kali. Bersuluk tarekat Naqsabandiyah. Itulah yang sedang dicari orang sekarang, bersuluk. Maka kalau orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, aku stres sekali menghadapi kehidupan ini. Bagaimana supaya hatiku tenang? Kau kalau mau tenang, kau bersuluk. Di mana saya bersuluk, Pak Ustaz? Yang tenang, yang tak ada ribut. Saya, Pak Ustaz, berzikir di rumah jam 2 malam. La ilaha illallah. Tiba-tiba datang suara. Wow! Di mana saya berzikir yang tenang, Pak Ustaz? Tak ada yang mengganggu. Anda mau berzikir tenang, bersuluklah ke Bagan Benihau. Rumah suluknya sudah saya tengok. Mursyid kami sedang sakit, Pak Ustaz. Kami siapa membimbing kami? Panjang umur, sehat badan. Saya nanti jumpai Tuan Guru Besilam Syekh Dr. Zikmal Fuad. Mursyid ke-13 tarekat Naqsabandiyah, penerus Syekh Abdul Wahab Rokan. Mursyid yang di sini dari Syekh Abdul Wahab Rokan kan? Maka saya minta, Tuan Syekh, aku udah sampai ke Bagan Benihau. Di sana ada rumah suluk. Tolonglah kirim. Nanti kalau kata Ustadz Dr. Zikmal Fuad, kami tak bisa mengirim mursyid. Kirim satu orang Bagan Benihau ke sini, bersuluk ke Besilam, nanti ku angkat jadi mursyid, dia membimbing ke sana. Kira-kira ada yang disiap dikirim ke Besilam? Ada. Mesti ada. Kalau tidak nanti tak berlanjut. Siapa yang akan meneruskan rumah suluk tarekat Naqsabandiyah? Orang luar akan datang bersuluk kemari. Itu yang saya tanya tadi sama Pak RW, Pak Kadus. Ini Pak Kadus. Pak Kadus, ke bersuluk sini ramai. Kata Pak Kadus ramai. Orang mana yang datang bersuluk? Orang luar datang bersuluk ke Bagan Benihau. Jadi yang mau dicari orang ke sini. Apa yang kau cari ke Bagan Benihau? Anakku ingin hafal Quran 30 juz. Apa yang kau cari ke Bagan Benihau? Anakku ingin bisa baca kitab Fathul Qarib. Apa yang kau cari ke Bagan Benihau? Aku suka makan ikan asin yang religi. Ikan asinnya pun religi. Syariah. Apa yang kau cari? Aku ingin makan ikan salai yang halalan thayyibah. Apa yang kau cari? Aku ingin mengambil baiat tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah dari Babu Salam yang cabangnya ada di Bagan Benihau. Kalau orang sudah datang ke Bagan Benihau, lalu kemudian ekonomi pun bangkit. Kenapa? Dia akan mencari rumah makan. Maka bukalah rumah makan. Kenapa Ustaz tahu cari rumah makan? Tadi ada yang nanya rumah makan sini. Ada rumah makan sini Pak Kadus. Iya kan Pak Kadus? Maka kalau mereka bermalam, mereka pun akan mencari penginapan. Terbukalah peluang untuk buka rumah kos-kosan, penginapan, rumah makan. Lalu kemudian, Pak Ustadz, siapa yang sanggup berjalan kaki macam Ustadz tadi lewat jalan? Kilometer 33 ke tepi sungai 4 kilo. Cerita dengan Pak RW tadi. Kata Pak RW, 4 kilo dari kilometer 33. Simpang granat, simpang granit, simpang bom atom. Hah? Simpang dinamit.
Kilometer 33 Simpang Dinamit, itu 4 kilo ke tepi sungai, sudah disetujui Bupati 2025 pengerasan. Artinya apa? Dari kilometer 33 ke tepi sungai, sudah bisa naik sepeda motor. Maka muncullah jasa penyeberangan. Menyeberang berapa satu orang? Menyeberang, masuk duit. Sampai penyeberangan ke pesantren Nurul Azhar Bagan Benio, ojek Grab. Penyeberangan, masuk duit. Menyeberang, bayar. Dari pelabuhan ke pesantren Nurul Azhar, masuklah ojek. Sampai di sini lapar perutnya, buka rumah makan. Kata dia, terlalu cepat kalau pulang satu hari. Saya besoklah buka penginapan. Bangkitlah Eko. Paham? Jelas? Lalu apa untungnya untuk Ustaz Abdul Somad? Tidak ada untung apa-apa bagi saya. Jangan sangka saya datang kemari ini kampanye mau jadi bupati. Jangan sangka saya datang kemari ini mau mengambil keuntungan dari Bagan Benio. Tidak ada apa-apa, Besti. Saya kemari sebagai saudara, kerabat, keluarga. Apakah orang Bagan Benio mau menerima saya sebagai keluarga? Alhamdulillah. Ini kami ini bersaudara, berkeluarga semua. Walaupun sukunya macam-macam. Ini namanya Pak Mahmud. Kalau Tuan menangkap ikan cucut ditangkap, jangan dimakan banyak, nanti kena bisul. Ini namanya Pak Mahmud, dia datang dari Bantul. Pak Mahmud ini dari Yogyakarta, orang Jawa. Tapi dia ini sayang kepada kita semua. Dialah yang mengontrol bangunan-bangunan ini semua datang. Begitu juga dengan Ustadz Jamal. Ustadz Jamal Badan Amil Zakat Nasional dari Badnas Provinsi Riau. Kalau Tuan pergi ke Jermal, jangan lupa membawa nenas. Ini memang Ustadz Jamal, dia ini orang Basnas. Ini ada pula Ustadz Ahmad Mukhlisin dari Selat Panjang. Ini ada Ustadz Subli dari Bengkalis. Asalnya macam-macam, tapi kita dipersaudarakan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bangkit ekonomi umat, transportasinya dekat, maka prinsip hidup di mana ada gula, di situ ada. Berdatanganlah orang ramai nanti kemari insya-Allah. Amin. Lama saya temenung. Saya waktu datang pertama kali, banyak orang menduga ini Ustaz Somad datang nih pasti tak datang lagi. Tiba-tiba datang yang kedua kali. Tiba-tiba datang yang ketiga kali. Dan ustadz-ustadz ini kalau sudah disebut ke Bagan Benio, ini tak kami umumkan ini. Banyak kali tadi yang WA waktu kami, kalian ke Bagan Benio ya? Kata. Kok nggak ngasih tahu? Kata dia. Memang tak kami kasih tahu, banyak kali nanti pakai sampan. Air surut. Kalau kami umumkan ini di internet, ramai yang mau ikut. Kenapa orang suka mau datang ke Bagan Benio? Lama saya menung. Kenapa? Rupanya rahasianya dimukakan Pak Kadus tadi. Waktu ditanya Bang Idris. Bang Idris ini kan orang pengadilan. Dia nanya, apalah masalah konflik yang terjadi di sini Pak Kadus? Apa kata Pak Kadus? Di sini tak pernah ada konflik, orang tak pernah berkelahi, orang tak pernah bertengkar. Lama kami menung. Aneh juga Bagan Benio ini. Di tempat kami, walaupun orangnya sedikit, sesama sedikit itu berkelahi. Bagan Benio, bisa pula hati orang ini lembut, tak ada berkelahi, tak ada bertengkar. Rupanya betul kata Allah SWT. Kalau hati kamu lembut, kamu bersilaturahim, orang akan datang karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa orang berdatangan kemari. Mungkin dulu ada wali-wali Allah di sini yang pernah datang,
dizikirkannya kampung ini, ditalqinkannya la ilaha illallah, itulah maka kami berdatangan kemari. Maka jangan buat dosa di kampung ini. Kalau ada niat mau buat dosa, pergilah agak-agak jauh, entah ke Duri, entah ke Pekanbaru, entah kemana. Kampung ini jagalah dengan ngapal Quran, jaga dengan zikir, jaga dengan tahlil, jaga dengan yasin, jaga dengan baca kitab, jaga dengan sholat berjamaah, jaga dengan tahtim dan tahlil, jaga dengan afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha. Apa yang Ustaz inginkan? Apa yang Ustaz Hanafi inginkan? Apa yang Ustaz Rosiman inginkan? Apa yang diinginkan oleh lembaga amil zakat PHR? Kami tak ingin apa-apa. Kami tak ada kepentingan. Kami bukan orang politik. Kami bukan orang bisnis. Kami tak ingin menjual apa-apa. Kami cuma mau kalau kami mati, kami dapat amal jariah. Kira-kira kalau kami mati, anak-anak santri mau mengirimkan kami Al-Fatihah? Kalau mati kami, mau kalian mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Cuma itulah yang kami inginkan. Ramai nanti di sini menghafal Quran, berdatangan orang baca kitab, bisnis ikan salai, ikan asinnya jalan, datang orang bersuluk, berdatanganlah pegawai-pegawai kantor, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, kecamatan, orang dari berbagai kota. Kalian mau kemana? Kami mau wisata religi. Wisata religi kemana? Ke Bagan Benio. Mungkin waktu itu kami tak lagi sempat menengok, karena kami sudah masuk liang lahat, sudah mati. Tapi insya Allah amal jariahnya mengalir, insya Allah. Cuman itu aja yang mau dicari hidup ini. Jangan cari muka, karena kita sudah punya. Jangan cari nama, karena kita sudah punya. Ini masing-masing udah punya nama. Nama apa lagi mau dicari? Ustaz Somad cari nama. Nama apa lagi mau cari? Udah panjang udah namaku dah. Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad Haji LCE DSE MA. Tinggal satu yang belum, almarhum. Apa yang mau kami cari lagi? Tak ada. Ustaz Al-Nob tak bisa datang karena menunggu anaknya lahir. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang mewakafkan paku, mewakafkan semen, mewakafkan lampu, mewakafkan mesin, mewakafkan tanah, mewakafkan semua. Jangan lupa doakan mereka supaya panjangkan umur, diberikan Allah keberkahan rezeki insyaAllah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafi'u, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak mampu membalas, fad'u lahu, doakanlah. Tak sanggup kita membalas jasa baik mereka. Mana pernah bisa-bisa membalas mereka. Saya tak kenal dengan mereka. Mereka mentransferkan duitnya terus tak putus untuk gaji guru, untuk bangun asrama, untuk mesin, untuk sekolah. Jumpa tak pernah. Mereka orang-orang ikhlas. Maka doakan mereka, ya Allah, orang-orang yang sudah berwakaf, orang-orang yang sudah berinfak, orang yang sudah bersedekah, istiqomahkan dia, berikan rezeki, berikan anaknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Itulah yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kedatangan kami ini, adik-adik santri lebih semangat lagi ngapal Quran. Bapak ibunya kasihkan motivasi pelajaran. Kalau ada orang yang mengganggu-ganggu, saya yakin tak ada yang mengganggu. Mana tahu ada yang mengganggu? Cepat lapor ke Ustadz Rosiman, lapor ke Ustadz Hanafi, lapor ke Pak Mahmud, lapor ke Ustadz Somad. Jangan takut, jangan segan, jangan sungkan. Walaupun saya datang setahun sekali, kirimkan WhatsApp, insya Allah sampai. Kita tindak lanjuti insya Allah. Kalau ada gesekan-gesekan, cepat perbaiki. Lalang kering, kalau ada api memercik, cepat padamkan. Masalah besar diperkecil, masalah kecil dihilangkan, sehingga Bagan Benio menjadi lebih baik di masa akan datang insya Allah. Amin. Kami tak mau dengan datangnya kami ke Bagan Benio ini justru membuat masalah. Dulu kami di Bagan Benio ini aman-aman aja, tenang-tenang aja. Sejak datang Ustaz Abdul Somad menjadi hiruk pikuk. Saya tak mau begitu. Maka kalau ada masalah sampaikan ke saya. Sampai hari ini kita tidak berselindung di balik daun. Kita langsung bertatap muka. Kita tidak video call. Kita langsung berjumpa. Kalau ada keluhan apa-apa sampaikan langsung.
Apakah ada masalah yang ingin Bapak Ibu sampaikan ke saya dan ke kami? Kalau ada, sampaikan. Nanti kita buka tanya jawab. Baik terkait masalah pondok, masalah pribadi, masalah tahfiz, masalah ke depan. Karena tujuan kita semua adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai tausiah singkat, itu yang dapat saya sampaikan malam ini Ustaz Rosiman. Selanjutnya saya serahkan ke Ustaz Rosiman. Kalau ada yang mau bertanya masalah fikih, masalah akidah, masalah sholat, masalah puasa, masalah haji, masalah umrah, masalah pondok, masalah sesuai nanti kita berikan masing-masing. Masalah pondok kita serahkan ke Ustaz Hanafi. Masalah zakat kita serahkan ke Ustaz Jamal. Masalah perkara pengadilan kita serahkan ke Bang Idris. Masalah bangunan kita serahkan ke Pak Mahmud. Sesuai bidang masing-masing. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, saya bawa pertanyaannya ke Pekanbaru. Nanti kami uploadkan di YouTube. Tonton, jangan lupa. Selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Rosiman. Falyatafaddal maskura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan pada adik usianya bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian jemaah, jika ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Dan ada Bapak Ibu silakan angkat tangan atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari anggota Lirik Dusun Bagaimana ingin bertanya kepada Kak Ustadz. Biasanya di sini kalau ada yang meninggal Ustadz, jadi sering dibuat membayar fidyah sholat atau akibat sumpah yang menggunakan beras. Pokoknya begitu dah. Saya tanyakan, apakah boleh yang kami lakukan itu? Karena di sini setiap yang meninggal, kami membuatnya ibarat sumpah tadi sama fidyah sholat. Puasa. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab kafarat sumpah dulu. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, cara menebus sumpah, it'amu asyarati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Makan pagi, makan siang, makan malam. Menurut Basnas DKI, seharinya 60.000. Kalau menurut Basnas Riau berapa Ustaz? 50.000. Kasih makan fakir miskin 10 hari, 1 hari 50.000, 10 hari berarti 500.000. Menebus sumpah. It'amu asharati masakin, au kiswatuhum, atau mengasih 10 pakaian, 1 sel pakaian. Au ta'riru raqabah, atau membebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, kalau tak sanggup, fasyamu salasata ayyam, fasyamu salasati ayyam, maka puasa 3 hari. Sumpah itu bisa ditebus dengan puasa 3 hari. Pertama, kasih makan 10 fakir miskin. Kedua, kasih 10 pakaian. Ketiga, bebaskan budak hamba sahaya. Keempat, puasa 3 hari. Maka ibu jangan percaya kalau bapak bersumpah mah aku tak akan berbini lagi. Puasa dia 3 hari selesai. Jadi kalian, mohon maaf kalian, kubukakan jurus nih. Ini tentang membayar kafarat sumpah. Berikutnya tentang membayar sholat yang tinggal. Ini perlu fokus, serius, daya tangkap yang lebih tajam.
Bisa serius? Dengar baik-baik. Kata Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, siapa yang bernazar iktikaf 1 malam, mati dia, maka 1 malam itu bisa dibayar 1 mud. 1 mud cupak. Kaleng susu. Beratnya 750 gram beras. Siapa yang bernazar iktikaf 1 malam, mati dia, maka nazar iktikafnya itu dibayarkan 1 mud 750 gram. Berarti kalau niat iktikaf 10 malam, berapa bayar? Tadi katanya fokus. Berniat iktikaf 1 malam. Misalnya saya, Ustadz Jamal, aku bernazar iktikaf 10 malam tahun ini ya. Ya, tiba-tiba mati saya. Maka Ustadz Jamal mengatakan ke anak saya, Misyan Hazik, ayah kau dulu bernazar 10 malam. Berarti ahli waris membayarkan berapa? 7 kilo steak. Ya. Nyambung apa tak nyambung? Paham apa tak paham? Kata Imam Syafi'i, siapa yang bernazar iktikaf, mati, maka ahli warisnya membayarkan 1 malam 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Berarti kalau 10 malam, 7 kilo setengah. Jelas? Ini ijtihad Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, kalau 1 malam iktikaf bisa 1 mud, maka 1 sembahyang pun bisa 1 mud. Imam Al-Baghawi berijtihad berdasarkan qiyas keijtihad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tadi ceritanya tentang apa? Tentang iktikaf. Imam Al-Baghawi ceritanya tentang apa? Tentang sholat. Kata Imam Al-Baghawi, kalau 1 malam iktikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 sembahyang pun bisa dibayar 1 mud. Imam Syafi'i, Imam Al-Baghawi. Datang Imam Nawawi. Pinjam gelasnya Ustaz ya. Itu gelas Ustaz. Datang Imam Nawawi, disebutkannya dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kata Imam Nawawi, boleh membayar 1 solat dengan 1 mud. Itulah yang dipakai di kampung-kampung yang bermazhab Syafi'i, termasuk almarhum abang emah saya waktu meninggal. Mak, iyo mak, ini abangku meninggal. Iyo mak, tradisi di kampung awak dulu dibayarkan 1 guni sembayangnya yang tinggal dulu. Kita bayar pun tidak. Kata ambo, jangan dibuat lagi. Kenapa gitu? Kata dia. Aku takut nanti sepupu-sepupu aku yang tak sembayang, setiap ku ajak, kau tak sembayang. Aku dah menyiapkan bawa 3 guni. Tapi perbuatan itu ada dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada orang yang membuat, boleh apa tak boleh? Boleh. Karena diakui oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi dari siapa? Dari Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi dari siapa? Dari Imam Syafi'i. Jelas? Kalau ada orang di Bagan Benil membayar, aku bayarkan boleh 3 guni untuk sembahyang omak ambo nan tinggal ndak tahu berapa lama 3 guni tunai timolah dek pesantren Bagan Benil. Bagikan ke santri dimakan. Halalan thayyibah. Tapi ambo indak membuat. Bukan berarti ambo ndak setuju. Ambo setuju dengan pendapat itu. Ambo tidak menyalahkan imam-imam ini. Ambo tidak memakai sebab ijtihad Imam Al-Baghawi bukan kepada Quran dan hadis, tapi kepada ijtihad Imam Syafi'i yang ijtihadnya sendiri bukan tentang sholat, tapi tentang fidyah iktikaf. Jelas? Ibu dan bertanya jelas? Nah. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ini ada wakil Bapak. Giliran Bapak Ibu 1, agen Bapak.
Ada beberapa. My family. About one. Mungkin jika mau nanti subuh kita juga akan ada kajian dan disiapkan di rumah. Nanti ditulis di kote, tulis di kertas. Kita bahas besok subuh. Malam ini dalam mimpi bayangkan memang lah apa yang tidak ditanyakan besok pagi. Atau kita kasih kesempatan tentang itu. And what? No, but what was she here? I'm not considering. I think I had to focus. طيب أستاذ في هذا المكان عندي عربية أنا من أعضاء رئيس أبي كريست أشعر إليكم كما خطبت في هذه المدينة القديمة أكثر من مكان المقصية. إذا بقيت هنا أشعر راحة. السؤال كيف نشعر أو يخبر إلى أصحابنا أو أصدقائنا في هذا المدينة لكي يبعدوا المقصية. Di Kairo banyak maksiat. Di Bagan Benio tenang, tak ada maksiat. Setiap kota pasti ada tempat maksiat. Tergantung apa yang mau kita cari. Datang orang ke Buya Hamka. Kata dia, saya di Mekah menemukan tempat maksiat, kata dia. Kata Buya Hamka, karena pikiran kau mencari maksiat, ya dapatlah yang kau cari. Kalau di Makkah kau mau cari ibadah, dapat ibadah. Ihbitu Misra, turunlah kau ke Mesir. Fa inna lakum ma sa'altum. Di Mesir apa yang kau cari ada. Mau cari Nabi Musa ada. Mau cari Fir'aun ada. Makanya tidak semua yang balik dari Mesir itu jadi Musa, banyak juga jadi Fir'aun. Tergantung mau mencari apa. Makanya kalau ada keberangkatan ke Mesir, saya mau YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat, di briefing dulu. Jangan mahasiswa berangkat sendiri, enggak. Dilepas dulu. Ustaz Allah, Ustaz Anafi, adik-adik kita yang mau berangkat, briefing dulu. Biasanya saya bekali 5. Kalian yang mau ke Mesir, 5. 1. Sukses studi. S1, S2, S3, LC, MA, doktor. 2. Sukses talaki. Juli, Agustus jangan pulang. Khatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Watta' Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi. 3. Sukses organisasi. Aktif di Muhammadiyah, di NU, di PERTI, di Persis, aktif di PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Mau ke Mesir, ambil 5. Pertama, sukses studi. S1, S2, S3. Yang kedua, sukses talaki. Khatamkan kitab-kitab. Juli, Agustus jangan pulang. Yang ketiga, sukses organisasi. Aktif di Muhammadiyah, di NU, di PERTI, di Persis, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Yang keempat, aktif metodologi. Karena di Mesir banyak metodologi pengajaran bahasa Arab, metodologi ruqyah, metodologi pengajaran bahasa Inggris, metodologi pengajaran bahasa Prancis. Yang kelima, aktif komunikasi. Komunikasi ada 2. Yang pertama, komunikasi tulisan. Di sana ada bisa masuk ke terobosan, ada tulis-menulis di Persatuan Kekeluargaan, ada namanya Kekeluargaan Mahasiswa Medan, HMM, Himpunan Mahasiswa Medan, ada namanya KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Dan yang kelima ini, sukses komunikasi 2, komunikasi public speaking, ngomong. Kita tak bisa public speaking di Mesir karena kita tidak berceramah depan orang banyak. Tapi kita bisa rekam, di-upload, buat channel. Saya anjurkan adik-adik buat channel, saya bilang. Kau buat channel isinya tentang masjid-masjid Mesir. Ini Masjid Al-Azhar,
ini Masjid Husain, ini Masjid Sayyidah Nafisah, ini Masjid Sayyidah Zainab, ini Masjid Sayyidah Aisyah. Atau kalau hobi buat satu konten namanya kubur aja. Ini kubur Imam Syafi'i, ini kubur Imam Zakaria Al-Ansari, ini kubur Imam Ad-Dasuqi, ini kubur Imam Ar-Rifa'i, ini kubur Imam Sidi Ahmadil Badawi, ini kubur Imam Syafi'i, ini kubur Imam Jalaluddin As-Suyuti, ini kubur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak konten yang bisa dibuat di Kairo. Jadi tergantung ke Mesir mau cari apa. Di Bagan Benio pun begitu juga. Kalau di Bagan Benio mau cari maksiat, dapat juga. Kami kenapa tak dapat? Karena tak kami cari itu. Kami datang ke Bagan Benio ini mau beramal soleh. Tapi kalau dipancing-pancing mau juga mengamuk. Dimanapun tempat di bumi ini, ada tempat baik, ada tempat buruk. Ada tempat maksiat, ada tempat dosa. Ada tempat taat, ada tempat ibadah. Mudah-mudahan kita selalu diarahkan Allah ke tempat yang baik-baik insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.